Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wafda Rizkia dan selamat datang di podcast Muslim Milenial. Hai teman-teman, pasti udah gak asing dong sama yang namanya financial planning atau perencanaan keuangan. Dan kali ini kita bakal fokus ke perencanaan keuangan keluarga baru, keluarga muda gitu ya. Yang tentunya bukan Wafda dong ya yang sharing. Kali ini kita udah bersama bisa dibilang couple of Master of Islamic Economics, apa sih? Ini gitu, beliau adalah Mas Imam dan Bayu. Ini ada anaknya namanya Nadira. Boleh kenalan dulu nggak Mas Mbak? Mungkin dari nama, terus kesibukan sama background pendidikannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Imam Wahyudin Rawan. Biasanya dipanggil Imam. Saat ini saya alhamdulillah menjadi dosen di Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga dan juga menjadi seorang ayah dari Happy Small Family. Happy Small Family. Oke, terus background pendidikannya? Kalau background pendidikan kita berdua sama ya. Jadi istri saya Wahyuningsih atau yang biasa dipanggil Ayu ini bersama dengan saya, kita sama-sama S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Kemudian kami sama-sama melanjutkan S2. Kalau saya di International Islamic University Malaysia, kalau istri saya di Universitas Indonesia di Jakarta. Jurusannya sama-sama Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ya. Oke, bener berarti. Dan kali ini, kalau boleh tahu udah berapa tahun sih pernikahannya? 3 tahun. Kita nikah 3 tahun. Iya. 3 tahun. Baru 3 tahun. Terus udah punya Nadira. Nadira berapa bulan, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Pas. Lewat 1 hari. 1 hari apa 2 hari? 2 hari. 1 tahun berarti ya. Iya, alhamdulillah. Oke, nah kan udah 3 tahun nih perjalanannya. Pasti udah kebentuk mungkin ya, pola pengeluarannya udah kebayang gitu kan. Apakah pola pengeluaran itu yang dibuat acuan untuk kita buat perencanaan keuangan? Atau Mbak pakai teori atau gimana sih Mbak, Mas, buat budgetingnya kayak gitu? Jadi gini, Wafdah dan teman-teman. Jadi sebelum kita berbicara tentang pola, ada 5 hal yang bisa dibilang sebagai prinsip kami dalam mengatur keuangan keluarga. Ya, yang pertama, semua berangkat dari akidah ya dalam Islam. Jadi akidahnya kalau dalam financial planning itu apa? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya dan itu insya Allah cukup. Nah, tinggal kita manusia ada kewajiban untuk mengatur supaya itu berada di jalan yang sesuai syariah ya, sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, ini apa yang kami sampaikan ini adalah hal yang kami temui dalam kehidupan kami ya. Bisa jadi nih apa yang ditemui teman-teman nanti itu berbeda dengan apa yang kami alami. Jadi nanti bisa disesuaikan dan ambil hikmahnya, nggak perlu persis sama seperti kami juga ya, karena setiap keluarga pasti punya kondisi yang berbeda, pemasukannya beda, kebutuhannya dan pengeluarannya berbeda. Kemudian yang ketiga, kami mengutamakan dan sangat-sangat berharap bahwa harta yang masuk dalam keuangan kami adalah harta yang halal, harta yang berkah, harta yang thayyib, sehingga apa bisa mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ini berkaitan sama konsumsi ya, pengeluaran. Jangan sampai kita boros, jangan sampai juga kita berlebihan ya. Sama juga jangan sampai kita membuang-buang. Kalau dalam bahasa Islamnya jangan sampai israf, jangan sampai tabdzir. Dan yang kelima ada pembagian tugas yang jelas antara suami istri dan disepakati. Ya, kalau dari keluarga kami untuk saat ini ya, yang fokus untuk mencari nafkah itu saya sebagai suami, kepala keluarga. Nah, nanti untuk teknis keuangannya itu di tangan Ibu Menkyu. Kayak manajer keuangan keluarga. Ya. Iya. Wah, itu prinsip dasar, 5 prinsip dasar. Terus gimana untuk pola pengeluaran budgeting? Ada pos-posnya apa aja kayak gitu sih? Jadi kalau dulu kita itu punya fase-fase pengaturan pola keuangan. Jadi yang pertama fase kita waktu LDR. Jadi kita waktu habis nikah, baru nikah banget nih, kita langsung LDM nih, LDM. Long distance marriage. Nikah gitu ya, tapi jarak jauh gitu. Masih Malaysia, sedangkan aku masih kuliah di Jakarta kan waktu itu. Jadi kita itu prioritas waktu itu nabung buat masa depan, istilahnya kan kita juga pengen ya punya anak kayak gitu. Jadi kita nabungnya untuk masa depan anak, pendidikan anak dan istilahnya keadaan darurat kayak gitu. Nah,
di prioritas yang selanjutnya di lain pemenuhan kebutuhan dasar yang istilahnya ya anak kosan ya mahasiswa waktu itu, kita ada budget untuk tiap bulan ketemu. Nah sebenarnya itu awalnya kita itu nggak pengen ya, maksudnya besar banget kayaknya kalau misalkan kita tiap bulan ketemu kayak gitu. Tapi waktu itu dapat nasihat, sebenarnya merawat cinta itu penting banget daripada ya sekedar mengumpulkan uang kayak gitu. Jadi ya udah sih kita ikhlasin aja, toh nanti kalau misalkan kita nanti ada rezeki kita ya bisa gitu kita buat nabung atau buat yang lainnya. Terus itu fase pertama waktu LDR. Ada prioritasnya itu. Ada prioritasnya kayak gitu. Terus yang kedua waktu hamil ya. Waktu hamil kita alhamdulillah aku udah lulus ya, Dek. Jadi aku full di sini sehingga pengeluaran itu penuh buat pendidikan suami kayak gitu. Tiap bulan tetap ketemu ya? Tetap pulang. Ya, tiap bulan tetap pulang sih. Mbak hamil tuh masih LDR itu? LDM. Jadi satu semester, jadi waktu istriku hamil itu aku semester 3 di Malaysia, ya. Tapi dia udah selesai nih, so dia di Gresik, aku masih di Malaysia dan masih di asrama. Tapi ya gitu, tiap bulan usahakan pulang. Atau ada sekali waktu yang Ayu datang waktu itu sekali aja sih, tetap. Nah kemudian di saat itulah juga Mulai persiapan untuk ada melahirkan itu sih kayak gitu, karena memang kebutuhan untuk melahirkan dan punya anak itu kayaknya kita dalam bayang kita emang nggak sedikit ya, karena ngelihat teman-teman yang udah duluan punya anak kayaknya banyak banget kayak gitu. Jadi kita harus iri, dan memang pada waktu itu alhamdulillah ada rezeki buat si kecil kayak gitu dari menang lomba ya waktu itu ya kayak gitu. Dua-duanya yang Enggak ya, masih mau. Dua-duanya waktu itu di atas nama berdua. atas nama berdua sih. Tapi yang berangkat cuma masih mama aja gitu. Dan alhamdulillah memang rezeki buat babynya itu. Kayak gitu. Terus ketika ternyata waktu itu udah berharap banget pengen lahiran normal gitu ya, istilahnya juga dari sisi biaya kan kita juga mikirin ya, ternyata lahiran normal itu biayanya minim banget, bahkan kalaupun di bidan itu bisa dibilang kayak 750.000 sampai 1 juta kalau di bidan gitu biaya lahiran, bahkan ada yang gratis kayak gitu. Nah qadarullah ternyata waktu itu kita mbak lahirannya sesar kayak gitu, karena ya ada satu dan lain hal kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah kita ikhlasin aja tabungan itu memang untuk bayinya kayak gitu. Jadi ya udah alhamdulillah gitu. Jadi waktu itu kita juga agak naik turun ya keuangannya, istilahnya sekali waktu ada rezeki yang banyak kita tabung, kita sedekain ada, terus kita juga tabung juga kayak gitu untuk masa depan si kecil. Cuman waktu itu ya masya Allah gitu ada aja cobaannya kan waktu itu. Jadi ya kita berpikiran positif aja. Jadi kalau misalkan kita ada sesuatu yang itu nguji ekonomi kita, ya kita yakin aja kalau Allah itu bakal tetap nutupin gitu, tetap ngasih makan kita gitu. Kalau boleh tahu pemasukan kerjanya waktu itu apa Mbak? Atau penghasilannya dari mana sih? Mas utama kan dari aku ya. Jadi kalau untuk penghasilan LPDP itu nggak bisa disebut penghasilan loh. Karena itu dibedakan negara. Jadi gini, posisi kita nikah dulu nih. Kita posisi nikah waktu itu untuk pemasukan dari mana? Satu, waktu itu masih jadi asdos dari Prof Raditya Sukmana waktu itu, sehingga ada income dari situ satu. Yang kedua juga ada beberapa proyek yang aku ikuti dengan beliau di luar yang rutin dari beliau sendiri. Jadi masih itu, dan juga ya alhamdulillah ada beasiswa yang masih bisa disisihkan, dan juga ikut lomba. Terus ada satu lagi juga, kita juga waktu kita masih merintis karena kita baru nikah ya, jadi masih disubsidi orang tua kayak gitu, utamanya dari orang tuanya Mas Imam kayak gitu. Kan mungkin kasihan ya karena Mas Imam kan belum kerja secara resmi, jadi karena orang tua alhamdulillah sudah lewat kelebihan gitu ya, makanya disedekahkan ke anaknya ini yang masih merangkak seperti itu. Jadi kita bersyukurnya sih dari situ ya. Cuman ya itu sih, makanya kita balik lagi ke prinsip kita bahwasanya setiap rumah tangga itu punya pengaturan keuangan yang berbeda-beda kayak gitu, nggak bisa disamakan. Kalau yang punya kita kan begini ya. Jadi ya mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin merasa kayaknya berat ya kalau harus begitu menikah sudah mandiri, lepas banget dari orang tua. Sejujurnya kita tidak memungkiri bahwa kita masih dibantu orang tua, tetapi begini, yang penting itu adalah satu, kami sendiri punya niatan untuk mandiri. Kalau tidak bisa sepenuhnya kita mandiri 100%, ya udah, apa yang kita bisa penuhi, kebutuhan dasar apa ya kita penuhi ya. Pada sisi-sisi yang membutuhkan bantuan orang tua,
Ya silakan diomongkan dengan orang tua dengan baik dan juga sebisa mungkin jangan memberatkan ya. Ya, dan pada waktu itu juga kita kan alhamdulillah dari apa yang Mas dapat dari entah itu LPDP ataupun dari gaji sebagai asisten dosen waktu itu, dia sebenarnya itu udah cukup banget buat kita memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kelebihan dari orang tua itu kita tabungkan untuk biaya pendidikan anak kayak gitu. Jadi enggak mentang-mentang kita misalkan dapat pundi-pundi agak lebih gitu ya, terus kita berfoya-foya gak gitu kayak gitu. Karena kita juga mempertanggungjawabkan ilmu ya, ilmu ekonomi selain yang didapat gitu. Iya. Oke, terus tadi tuh yang tentang budgeting. Gimana? Kan udah ketahuan nih pola pengeluarannya. Yang saat ini deh berarti kan udah ada anaknya. Kalau bahas dulu tuh kayaknya panjang ya bakalan. Benar. Yang saat ini deh, kira-kira ada temanku yang banyak baru nikah gitu tuh bingung gimana ngatur keuangannya. Kalau kita hal yang paling penting dalam pengaturan harta kita ya Dek ya, itu wajib ketika misalkan ada uang masuk itu 10% itu harus dikeluarkan sebagai bentuk sedekah kita kayak gitu. Itu dari awal kita nikah sih sampai sekarang kayak gitu. Jadi kalau tidak ada hal yang darurat banget yang harus istilahnya menahan kita untuk sedekah sementara kayak gitu. Nah, kita wajib nih ngeluarin 10% karena itu kan istilahnya kalau kata dosen-dosen kita itu kan kotoran ya, maksudnya kotoran dalam harta biar harta kita tuh jadi berkah kayak gitu. Terus Gitu. ada Kemudian pengeluaran apa lagi? ya kebutuhan dasar kita makan minum, terus kemudian anak kayak gitu kan istilahnya ya, pobo bayi atau mungkin minyak telurnya dan sebagainya begitu. Itu masuk kebutuhan sehari-hari Ya kebutuhan sehari-hari itu biasanya Termasuk hidup. juga operasional untuk misalkan aku nih kan kalau waktu masih sebelum WFH kan harus ke Uner untuk dosen, nanti ada bensin, pulsa dan juga pulsa, apalagi sekarang WFH pulsa itu nambah Wah, juga jadi lonjak ya. kebutuhan dasar banget. Nah itu termasuk operasional untuk pekerjaan itu juga termasuk. Di luar kebutuhan dasar ya berarti ketika ada lebih ya kalau Ada porsi untuk kita kasih hadiah ke orang tua. betul. Karena kita itu kalau misalkan mau ngasih istilahnya berapa uang gitu ya, porsi uang gitu ya ke orang tua, kita tuh yang sendiri ngerasa nggak enak karena nominal yang kita punya itu kayak kalau ngasih nggak seberapa gitu ya. Bahkan orang tua yang lebih sering bantuin kita kan, jadi kita lebih banyak ngasih hadiah, makanan kesukaan atau barang-barang kesukaan seperti itu, atau hal-hal yang dibutuhkan oleh orang tua ketika orang tua misalkan lagi nggak bisa beli atau dan sebagainya kayak gitu. Atau orang tua minta bantuan apa, minta Iya. tolong dibelikan apa ya kita penuhi gitu. Gitu. Jadi itu tetap sih harus ada birrul walidainnya. Nggak mungkin kita istilahnya udah berkeluarga kita mengacuhkan orang tua gitu ya. Dia maksudnya egois terhadap kebutuhan keluarga kita sendiri gitu benar kayak gitu. Karena itu malah bikin kita jadi istilahnya entar rezekinya seret, kita hartanya jadi nggak berkah. Soalnya kita bisa sedekah ke orang lain tapi malah ke orang tua kita nggak sedekah, itu ya itu nggak boleh gitu. Kan dari terdekat dulu kan ya kalau Iya sedekah. benar. Oke, ini pos pengeluaran orang tua, terus pos pengeluaran apa lagi nih? Nanti kalau dari kebutuhan dasar terus juga orang tua sudah kita sudah kita penuhi haknya begitu ya. Kalau masih ada surplus ya kita Tabung. saving sama investment lah ya. Nah, selain sedekah kita itu ada pengeluaran untuk nabung secara auto debit deh. Jadi yang kita pun dari sebelum menikah kita kan mungkin langsung cerita ya kayak finansial sebelum menikah. Jadi waktu sebelum nikah sama suami dulu itu kita strict banget masalah keuangan, maksudnya kalau beneran serius ayo nih kita garap gimana nih perencanaan keuangan, kalau bisa nih walimah tuh nggak usah minta orang tua kayak gitu. Meskipun nggak seberapa ya waktu itu, tapi kita udah ada niatan serius kayak gitu dan udah browsing biaya sih berapa Itu sih biaya. berapa bulan sebelum pernikahan? Udah lama sih ya. Karena kita juga waktu itu kan ada boleh sebut nama ya. Iya. Waktu itu kita konsultasinya sama Pak Herman. Jadi waktu itu memang sudah ditanyakan gitu ya sama beliau. Kan kita sering ikut lomba bareng gitu ya. Jadi tanyakan nih, kalian berdua serius gak gitu? Ya insya Allah serius. Jadi akhirnya dibantu dinasehatin sama beliau. Nah dari situlah kita mulai menata gitu deh. Dan kita memang udah mengutarakan ya ke orang tua masing-masing. Hanya saja mungkin ada pertimbangan orang tua menganggap kita istilahnya kamu selesaikan deh dulu amanah kuliahmu kayak gitu, baru nanti mikirin nikah seperti itu. Ya sudah kita ikhtiarkan apa yang bisa, salah satunya nabung itu, karena kan istilahnya pernikahan dan pasca setelah nikah itu kan pasti bakalan banyak banget. Dan setelah kita baca-baca di buku pernikahan gitu, salah satu faktor yang paling sering memunculkan konflik adalah di keuangan dan ekonomi gitu.
gitu. Jadi waktu itu kita udah berjalan lama ya terkait yang tabungan berencana. Ya. Jadi kita ada misalkan waktu itu pakai rekening atas nama aku. Silakan, maksudnya tiap bulan kan di auto debit tuh ke tabungan berencananya seperti itu. Berarti ini kalau sebelum nikah. Kalau sebelum nikah dulu mikirin nabung buat nikah ternyata. Terus setelah nikah mikirin nabung buat Pasti selalu ada goalnya gitu ya. Harus ada tujuannya. Karena makanya disebutnya tabungan berencana itu berarti direncanakan untuk apa? Kan entah untuk pendidikan, untuk untuk kebutuhan yang kedepannya kita nggak tahu seperti apa kan, seperti itu ya. Itu sih. Dan kalau ini langsung nyerocos aja apa gimana nih? Oke, terlanjur deh ya kan. Jadi untuk tabungan kita sendiri tuh ada 3 ya Mas, bentuk tabungan, bentuk saving ya. Tabungan biasa yang ya kita biasa nabung di bank itu. Yang kedua ada deposito. Jadi kalau misalkan ada dana yang tiba-tiba kaget gitu, ada uang kaget gitu ya, itu langsung kita depositokan. Yang ketiga ada tabungan berencana. Jadi tabungan berencana itu yang tiap bulan bakal langsung auto debit dari rekening induk gitu. Yang keempat adalah kita investasi real. Jadi kita investasi di platform-platform yang istilahnya udah kita kenal kayak gitu. Kita udah pelajari dan kita merasa serk, ya udah kita investasi di situ. Contohnya apa itu berarti? Contohnya kalau kita di Ternak Nesia. Tapi kalau untuk kriteria ini investasi ataupun tabungan yang aman dan syariah gitu. Kalau kriteria untuk investasi aman dan syariah, pertama kita keamanannya dulu, karena seringkali labelnya syariah tapi bermasalah juga. Nah ini kuncinya apa? Di legalitas. Jadi bisa mungkin kalau ada lembaga investasi itu punya jelas badan hukumnya apa, perseroan terbatas kah, koperasi kah, dan memang betul-betul terdaftar. Juga untuk investasi harus terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, baru nanti setelah 2 ini beres, baru dilihat ada sertifikat MUI atau enggak. Atau kalau memang kita ngerti tentang skema syariah, ya kita lihat skemanya seperti apa, informasinya, baru terus kita cek begitu. Tapi sebisa mungkin lebih aman kalau ada sertifikat MUI. Kalau yang kami ambil Ternak Nesia, karena personally kenal dengan orang-orangnya, kemudian juga tahu skemanya, ada realnya peternakan, dan juga sejauh ini trusted dan legalitasnya jelas. Kalau yang lain, saya pernah ketemu sama ownernya namanya iGrow, itu ke pertanian, mirip Ternak Nesia, Mas Andreas Sejaya gitu kalau teman-teman tahu ya. Nah itu sih. Nah, dan juga hati-hati dengan investasi yang bilangnya tidak ada risiko tapi menjanjikan return yang keuntungan besar, betul. Karena nggak mungkin bisnis apalagi yang sesuai syariah itu tanpa risiko itu bisa dapat untung yang besar, itu very unlikely. Dan kita senangnya di Ternak Nesia itu dia setiap periode tertentu dia ngelaporin ke kita, jadi ini loh perkembangan investasinya seperti itu. Jadi nanti kira-kira nih untungnya berapa kayak gitu. Ini yang di bagian itu sih dia. Kalau investasi kan tadi lebih cenderung milih investasi real ya. Kalau investasi yang kayak cicilan emas gitu tuh gimana sih Mas? Kalau khusus kasus cicilan emas ya, kami untuk emas, komoditas emas kita mengupayakan agar kita kalau memiliki emas itu memang kita punya uang beli di saat itu juga, karena kan aturan dalam syariah mengatakan bahwa kalau menukar barang antara emas dengan komoditas lain yang disebut komoditas ribawi kalau di syariah ya, misalkan mata uang, perak ya, itu harus tunai. Ya dan biadin bahasa hadisnya. Artinya apa? Kalau kita mau beli emas ya kalau kita punya uang, jangan hindari mencicil itu. Mungkin kalau mau mencicil ya kita nabung sendiri kemudian beli emas di penjualnya langsung seperti itu. Walaupun mungkin bisa ada fatwanya DSN MUI, tapi di sini ada perbedaan pendapat ulama dan kami mencoba menghindari perdebatan ulama ke situ supaya apa, khawatirnya itu masuk ke menyerempet riba gitu. Nah dulu tuh sebenarnya kita juga mau investasi emas deh, tapi investasinya bentuknya kayak gini. Kita ada uang yang cuma segini, paling cuma dapat 2 gram atau 1 gram emas gitu ya. Kita udah mau meniatkan untuk beli emas batangan itu yang kayak dari Antam itu kan lebih aman ya daripada perhiasan kayak gitu kan. Nah, tapi sayangnya waktu itu ternyata uangnya kepakai untuk renovasi rumah. Jadi akhirnya ya sudah gitu. Nanti insya Allah nanti kalau misalkan memang ada rezeki lain lagi, ya mungkin kita investasinya juga mempertimbangkan untuk investasi emas gitu. Tapi menghindari cara cicilan
gitu. Kalau memang mampunya 1 gram aja ya nggak apa-apa beli 1 gram kayak gitu, nggak usah memaksakan pengen investasi emas tapi yang sekalian banyak tapi malah nyicil kayak gitu, itu malah yang bertentangan dengan syariat. Cicil emas sama tabungan emas sama ya? Kalau nabung emas sih waktu itu pernah nanya ya ke salah satu pegawai bank gitu ya. Kalau cicil emas itu nabung emas ya, nah itu nunggu tabungannya cukup dulu baru nanti transaksi. Oh, jadi cuma numpang nabung doang. Iya. Tapi kalau nabung emas masih rekomen lah. Iya, lumayan. Masih oke lah ya. Masih oke. Asal jangan sampai kesannya nabung. Jadi nabungnya memang nabung, tapi ya transaksi itu dilihat pas kecukupan dari uangnya itu. Ya ininya megang prinsip ya dan biadin tadi itu. Iya. Kalau untuk keluarganya Mas Imam dan Mbak Ayu, mereka memilih untuk tidak transaksi cicil emas walaupun udah ada fatwa MUI-nya karena di situ masih ada perselisihan gitu. Jadi mereka memilih aman kayak gitu biar nggak menghindari riba lah intinya. Oke, itu terkait investasi. Kalau yang tadi kayaknya ada yang belum dijawab tuh tentang lebih pilih investasi apa dana darurat? Kalau kondisinya normal, kemudian kita ada surplus yang lumayan dan kebutuhan dasar semua sudah terpenuhi, ya mungkin investasi agak lebih besar. Kita ekspektasi ke depan kondisi lancar dan supaya harta berkembang gitu ya. Tapi ketika kondisinya seperti sekarang, ada pandemi, ada krisis atau kondisi ekonomi menurun begitu ya, porsi dana daruratnya ditingkatkan gitu. Dan mungkin yang beberapa yang sudah kita investasikan, misalkan deposito nih, ternyata ada hal yang sangat mendesak ya itu kita tarik untuk kita gunakan memenuhi kebutuhan darurat itu. Berarti kalau boleh aku rangkum nih, pengeluarannya pas-pasnya ada kebutuhan sehari-hari pertama, habis itu sedekah 10%. Oh ya, wajib sedekah 10% tiap pemasukan. Terus Orang tua, Ada orang tua. hadiah orang tua, terus apa tadi yang tabungan itu? ya tabungan, terus investasi real. Ya. Gitu. Sama deposito itu. Ya. Wah, 6 pos pengeluaran. Oke. Terus selanjutnya, jadi sebenarnya nih yang teman-teman yang baru ngerangkak nih, itu mikir apa aja sih yang perlu disiapin untuk keluarga muda gitu? Kayak misalnya nyicil rumah, terus anak, itu apa aja sih Mbak biasanya? Yang pertama ilmu ya. Gitu. Yang pertama ilmu tentang kalau misalnya kita mau investasi atau kita misalkan mau nyicil rumah, kita harus tahu itu skemanya syariah atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngeluarin harta, kita mau membelanjakan harta, terus ternyata caranya mungkin salah gitu ya, atau cara mendapatkannya salah, cara mendapatkan rumah itu salah, misalkan dari cicilan yang beriba kayak gitu. Itu sebenarnya malah bikin jadi nggak berkah di kita kayak gitu. Itu sih. Terus apa lagi tadi? Kalau ntar aku pikir ya, kalau misalnya ada satu keluarga nih, dia punya perencanaan pingin tabungan emas, terus pingin haji umroh, pingin cicil rumah, pingin buat ini perencanaan anak, itu gimana sih Mbak? Apakah satu-satu goalnya atau bisa semuanya? Bisa semuanya, tapi nanti porsinya jadi kecil-kecil. Jadi kayak misalkan kita bikin tabungan berencana nih. Kalau sekarang tabungan berencana, misalkan kalau kita prefernya ke tabungan berencana ya Dek ya. Kalau di tabungan berencana di bank itu dimulai dari 100.000. Jadi misalnya kita punya uang 500.000 nih, kita bisa buat 5 pos. Jadi misalnya satu pos untuk masa depan anak, yang kedua untuk tabungan haji dan umroh, yang ketiga misalkan untuk kita mempersiapkan ini anggota keluarga baru misalkan kayak gitu. Nah bisa ada yang lainnya kayak gitu. Jadi sesuai kemampuan aja sih gitu. Oh gitu. Itu di tabungan berencana tuh satu rekening tapi bisa dibagi pos-posnya. Beda rekening, jadi beda rekening ya. Ya kembali ke pengaturan di banknya sih ya. Iya. Mungkin minta dipecah ke beberapa bank, misalkan tabungan berencana ada. Jadi dalam 1 bulan 500.000 tapi ke 5 rekening, misalkan seperti itu. Kita kan punya 2 rekening ya Dek, empat sebenarnya apa 3 ya? 1 BSM, 1 BSM atas nama aku, 2 BNI Syariah kayak gitu. Dan kita 3-3-nya dulu itu punya tabungan berencana di masing-masing bank itu gitu. Iya iya. Gitu. Jadi ya Udah clear ya ini tentang itu pos-pos. Kalau ada yang nanya tuh berapa besar harusnya biaya sekolah, berapa persen enaknya biaya sekolah anak? sebenarnya itu tergantung ya kemampuan masing-masing orang tua. Kalau kita Dari penghasilan. Kalau kita gini sih, kalau kita konsepnya itu untuk pendidikan itu tidak bisa ujuk-ujuk anak pas mau sekolah baru disiapin dananya. Jadi harus dari awal. Dari awal dengan tabungan berencana itu tadi, sehingga nanti ketika anak itu sudah usia sekolah, maka dari tabungan berencana itu bisa langsung untuk startup anak itu sekolah. Nah nanti tinggal kebutuhan pendidikan yang sifatnya harian,
dan bulanan ketika nanti dia sudah usia sekolah. Nah itu kita ambilkan. Untuk berapa persennya mungkin melihat kondisi ya. Masing-masing. Tapi kalau misalkan kita sebenarnya itu masuk dalam antara 10 sampai 15%. Kita udah waktu dulu awal-awalnya kita udah nge-range gitu berapa persen sih kira-kira ini nyedot dana kita kayak gitu. 10 sampai 15% kayak gitu. Soalnya 50% sampai 60% itu untuk kebutuhan dasar kayak gitu. Terus terus kemudian 10%-nya untuk dana lain-lain kayak gitu. Terus dana lain-lain itu juga termasuk istilahnya memberikan hadiah kepada orang tua seperti itu. 10 sampai 15% lah seperti itu. Jadi kalau kebutuhan dasar itu kan kadang kalau sebagai ibu-ibu gini ya, melihat kadang harga jatuh, kadang harga naik kayak gitu. Jadi sebenarnya kadang juga berubah-ubah kayak gitu. Ya range-nya antara 50 sampai 60%, tapi sedekah tetap 10% kayak gitu. Jadi nabung 10% sedekah, terus tadi 10% orang tua dan lain-lain iya, gitu ya. 10 sampai 15 kayak gitu. Dan Sisanya apa lagi? Untuk investasi, nah itu sekitar 10 sampai 15 juga kayak gitu. Gitu ya. Oke. Terus, nah tadi kalau masih sama Mbak Ayu kan lebih prefer yang udah dilaluin itu membicarakan keuangan sebelum menikah. Nah gimana? Berarti prefernya emang udah dibicarain sebelum nikah. Kalau emang belum kelihatan calonnya, itu sarannya gimana sih? Maksudnya, kalau memang apakah udah harus nabung sebelum nikah? ya Gitu? buat single-ilah yang masih belum ada calon tapi